Gokdu Season of Deity adalah drama Korea terbaru yang tayang pada tanggal 27 Januari 2023 kemarin. Mengisahkan tentang seorang malaikat maut bernama Gokdu yang turun ke dunia manusia setiap 99 tahun untuk menghukum manusia yang jahat dan kejam. Kali ini Gokdu datang ke dunia manusia dengan merasuki tubuh Do Jin-woo, seorang dokter bedah yang baru meninggal karena sebuah kecelakaan. Sedangkan Han Kye-jol adalah seorang dokter wanita yang lulus dari Universitas Kedokteran peringkat bawah di Korea Selatan. Latar belakang pendidikannya ini sering kali diremehkan oleh orang lain. Han Kye-jol terkejut dengan perubahan sikap Do Jin-woo, rekan kerjanya yang awalnya ia kenal sebagai pria yang manis dan baik hati, seketika berubah menjadi pria sedingin es. Gokdu juga merasa heran ketika berada di tubuh Do Jin-woo karena tubuhnya akan bergerak sendiri sesuai perintah Kye-jol. Terlepas dari latar belakang pendidikannya yang kurang menjanjikan, rupanya Kye-jol memiliki kekuatan misterius yang mampu mengendalikan Gokdu. Lalu bagaimanakah kisah mereka? Mungkinkah keduanya saling terikat di kehidupan masa lalu? Kisah dibuka dengan cuplikan adegan kehidupan masa lalu Gokdu dan Han Kye-jol. Diceritakan nama mereka dulu adalah Oh Hyun dan Sol Hui. Mereka berdua saling mencintai, namun kisah cinta antara putri bangsawan dan pengawal ini harus pupus akibat perbedaan kasta hingga harus terpisah oleh maut secara tragis. Sol Hui saat itu terpaksa menikah dengan pria tua yang memiliki kekuasaan. Jika menolaknya, keluarganya akan dibantai habis-habisan. Namun Oh Hyun tidak bisa begitu saja merelakan Sol Hui menikah dengan pria lain. Ia pun merencanakan pelarian bersama kekasihnya. Akan tetapi nahas, semua rencana mereka gagal. Ia akhirnya mati dibunuh oleh sekelompok prajurit calon suami Sol Hui. Sol Hui ingin sekali menolong kekasihnya itu, tapi dihalangi oleh prajurit. Alhasil ia hanya menyaksikan kekasihnya mati secara tragis. Ia pun membalaskan dendam kematian kekasihnya dengan menusuk leher suaminya pada malam pertama mereka menggunakan tusuk konde, dan setelah itu ia bunuh diri. Begitulah kisah yang diceritakan oleh seorang pasien kepada Han Kye-jol. Kisah putri dan pengawal berakhir tragis tersebut terus berlanjut di kehidupan selanjutnya. Keduanya menerima hukuman yang amat berat. Nasib sang putri harus kehilangan kekasihnya dan bunuh diri terus berlanjut hingga kini. Sedangkan pengawalnya menjadi Gokdu yang terikat dengan dunia bawah selamanya. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Gokdu sama seperti malaikat maut yang mengantar manusia yang telah meninggal menuju jalan yang benar agar tidak tersesat. Tiba-tiba seorang wanita datang melabrak Kye-jol. Wanita tersebut menyebutnya seorang pembunuh. Ia adalah anak dari pasien yang pernah dirawat olehnya. Padahal saat itu Kye-jol telah mengatakan bahwa pasien harus segera dioperasi dan tidak boleh banyak bergerak. Namun wanita tersebut bersikeras memindahkan ayahnya ke rumah sakit Seoul yang jauh. Alhasil pasien pun meninggal dunia. Wanita tersebut terus menyalahkan dan memaki Kye-jol atas kematian ayahnya, hingga ia tak segan melakukan kekerasan fisik padanya. Sudah cukup Kye-jol menerima kekerasan fisik darinya, kini ia tidak akan tinggal diam. Ia sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia akan menempuh jalur hukum dengan menggugatnya. Namun fakta mengejutkan terlontar dari mulut kepala rumah sakit tempat ia bekerja, bahwa sebenarnya wanita tersebut adalah tuan tanah tempat gedung rumah sakit dibangun. Betapa terkejutnya Kye-jol yang langsung berlutut, tapi percuma, ia tetap dipecat dari rumah sakit Onju. Di hari pemecatannya, hujan mengguyur kota cukup deras. Saat Kye-jol berjalan menuruni tangga, tiba-tiba seekor anjing muncul entah dari mana asalnya, membuatnya terkejut. Kye-jol pun hampir terjatuh dengan spontan. Ia teriak menyebut nama ibunya yang sudah meninggal. Langit pun seketika berubah cerah dan waktu berhenti sejenak. Sosok pria misterius menolongnya dengan menggendongnya. Kye-jol pun selamat dan pria misterius itu pun pergi usai menolongnya. Tapi sebuah cincin milik pria itu terjatuh. Ketika Kye-jol mencari pria itu untuk memberikan cincinnya yang jatuh, pria itu telah menghilang tanpa jejak. Kye-jol pun menyimpan cincin tersebut. Di rumah,
Gejol bercerita pada adiknya Hancol yang merupakan seorang polisi mengenai peristiwa janggal yang terjadi padanya dan juga pria misterius tersebut. Ia pun meminta bantuan adiknya untuk menemukan pria misterius itu melalui gambar yang telah digambarnya. Ia ingin bertemu dengan pria itu lagi karena ia merasa pria itu adalah seseorang yang telah dikirim ibunya dari surga. Cincin pria itu pun dipakainya kemanapun Gejol pergi. 다 잘 풀릴 것 같아. Setiap hari Gejol disibukkan dengan aktivitas mencari pekerjaan baru. Ia melamar kerja di banyak tempat dan melalui banyak wawancara kerja namun gagal. Walau begitu ia tetap semangat pantang menyerah hingga suatu hari ia bertemu lagi dengan pria misterius yang menolongnya. Pria itu ternyata bernama Do Jinwoo, seorang dokter bedah di rumah sakit Pilsong. Dokter Jinwoo duduk tepat di depannya sebagai pewawancara membuat Gejol semakin gugup. Ditambah lagi pewawancara lain meremehkannya karena lulus dari Universitas Kedokteran tingkat rendah. 이대? 그런 대학도 있나? 그거 왜 폐교돼서 난리 난 데 있지 않습니까? Wawancara pun selesai dengan hasil yang menurut Gejol amat mengecewakan. Ponselnya tiba-tiba berdering, seseorang tanpa nama menelponnya dan ternyata dokter Jinwoo lah yang menelponnya. Sang dokter memintanya bertemu di suatu tempat. Tentu saja Gejol sangat bahagia. Ia mengira dokter Jinwoo menyukainya. Mereka pun akhirnya bertemu. Dokter Jinwoo langsung bertanya mengenai kesediaan waktu Gejol pada minggu depan. Gejol pun tersipu malu mendengar pertanyaan dari sang dokter. Ia menjawab kapanpun ia bisa menyesuaikan jadwal kerja dari dokter Jinwoo. Ia mengira dokter Jinwoo akan mengajaknya berkencan. 저는 뭐 아무 때나 상관없어요. 교수님 시간. Namun dokter Jinwoo malah bingung dengan jawaban yang diberikan oleh Gejol padanya. Karena maksud pertanyaannya tadi adalah kesediaan waktu Gejol untuk bekerja minggu depan. Gejol langsung meminta maaf dan sekaligus terkejut karena ia pikir telah gagal pada sesi wawancara kerja tadi. Ia pun pulang dengan raut wajah datar masih tak percaya karena ia mendapat tawaran kerja melalui koneksi, yaitu dari dokter Jinwoo langsung. Sedangkan Hancol mengira kakaknya itu gagal lagi. Hancol pun menyuruh kakaknya move on. Namun ekspresi Gejol seketika berubah ceria. Ia bercerita pada adiknya dengan sangat senang karena mendapat tawaran kerja melalui koneksi dari pria misterius penyelamat hidupnya. 아직. 야, 이런 게 인연인가 봐. 어쩌지 저라. 나 결혼할 것 같아. Tibalah hari pertama Gejol bekerja di bagian IGD. Atasannya tampak jelas tidak menyukainya karena Gejol mendapat dukungan dari dokter Jinwoo secara khusus. Namun Gejol tidak mempermasalahkannya. Ia justru senang mendapat dukungan dari dokter Jinwoo yang disukainya. Jam istirahat tiba, Gejol makan siang sambil tersenyum-senyum sendiri. Lalu seorang wanita menghampirinya. Tak lain adalah rekan kerjanya dulu, Dr. Tae Jungwon. Jungwon menyuruh Gejol segera resign dari rumah sakit Pilsong. Ia juga memperingatkan Gejol dengan mengatakan bahwa Jinwoo bersikap baik padanya bukan karena memiliki niat baik. Di dunia ini tidak ada yang gratis. 생각하지 마. 세상에 대가 없는 호의 없어. Ketika Jungwon hendak memberitahu alasan sebenarnya Jinwoo memperkerjakan Gejol, Jinwoo tiba-tiba datang memotongnya dan mengajak Gejol untuk minum bersamanya. Gejol dan Jinwoo minum bersama sambil berbincang. Pada kesempatan ini Gejol mengembalikan cincin yang selama ini disimpannya pada sang pemilik. Namun ternyata cincin tersebut bukan milik Jinwoo dan bukan dia yang telah menolong Gejol waktu itu. Gejol yang bingung kemudian bertanya apakah Jinwoo memiliki saudara kembar. Jinwoo menjawab tidak. Setelah mengatakan itu Jinwoo pun pingsan karena mabuk berat. 혹시 쌍둥이세요? 아니요. 절대 아닐 겁니다. Keesokan harinya Jinwoo bercerita pada Gejol tentang salah satu pasiennya yang bernama Jang Misun yang meninggal di meja operasi akibat serangan jantung. Dalam catatan medis, Jang Misun menderita serangan jantung karena jantungnya yang lemah. Akan tetapi menurutnya serangan jantung tersebut disebabkan oleh kadar katekolamin tingkat tinggi. Jadi operasi yang dilakukannya bukanlah operasi sederhana melainkan operasi yang rumit karena pasien ternyata juga menderita kanker ganas.
Gejol pun bertanya, bukankah Jinwoo telah memeriksa hasil CT scan sebelum melakukan operasi? Jinwoo menjelaskan bahwa ia telah memeriksanya, namun seseorang telah menukar hasil CT scan-nya karena CT scan yang diperiksanya bersih tanpa sel kanker. 그 전에 제가 본 CT는 깨끗했습니다. 암세포 따위는 없었죠. 누가 CT를 바꾼 겁니다. Jinwoo lalu menyebut nama Ji Soyeon, rekan kerjanya dulu yang bekerja di rumah sakit Pilsong yang secara tiba-tiba dipindahkan ke rumah sakit Onju setelah operasi Jang Mi-son. Dan Soyeon pun mengaku telah melakukan suatu kesalahan. Ia berjanji akan bersaksi untuk Jinwoo jika pihak keluarga pasien Jang Mi-son menuntutnya. Gejol berpura-pura tidak mengerti maksud Jinwoo karena ia tidak ingin terlibat dalam masalah. Lalu Jinwoo menunjukkan video CCTV ketika ketua rumah sakit Pilsong mendatangi Ji Soyeon di rumah sakit Onju. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa Gejol terlibat aksi kejar-kejaran dengan wanita pelabrak yang membuatnya dipecat dulu, dan ia masuk ke ruang kantor Ji Soyeon. Tak lama kemudian ketua rumah sakit Pilsong dan Ji Soyeon datang. Gejol keluar dari ruangan tersebut dalam keadaan syok. Jinwoo hanya ingin Gejol mengatakan yang sebenarnya mengenai yang dibicarakan ketua rumah sakit Pilsong dengan Ji Soyeon di ruangan tersebut. Namun Gejol menolak memberitahunya. Ia marah pada Jinwoo karena merasa telah dimanfaatkan. Ekspektasinya begitu tinggi hingga mengira Jinwoo menyukainya. Padahal Jinwoo memperkerjakan dirinya semata-mata hanya ingin Gejol bersaksi tak lebih. 처음부터 그냥 까놓고 말하지 그랬어요. 지원해달라, 살해하겠다. 그럼 혼자서 북치고 장구치고 여기까지 안 왔잖아요. Lelah berdebat dengan Jinwoo, Gejol pun memutuskan pergi. Jungwon datang menghampiri setelah mendengar semua percakapan Gejol dan Jinwoo. Gejol lalu mengingat yang diucapkan Jungwon beberapa hari lalu, ternyata inilah yang dimaksud oleh Jungwon. Jungwon telah mengetahui semuanya. Setelah mengetahui maksud Jinwoo yang sebenarnya, Gejol terus-menerus menghindar dari Jinwoo. Namun Jinwoo pantang menyerah, hingga akhirnya ia menunjukkan fakta yang sebenarnya bahwa Jang Mi-son adalah ibu kandungnya yang telah membuangnya ketika bayi. 장미순 씨가 제 어머니입니다. Awalnya ia ingin membuat ibunya kagum dan menyesal telah membuangnya. Akan tetapi kenyataannya ibunya malah meninggal di meja operasi saat dioperasi olehnya. Ia takut mengakui bahwa dirinya lah pembunuh sang ibu. Karena itu ia sangat terobsesi membuktikan bahwa dia bukanlah yang membunuh ibunya. Gejol yang merasa iba dengan Jinwoo akhirnya memberitahu kebenaran dari pembicaraan ketua Kim Pil-soo dengan Ji Soyeon. Ternyata Soyeon menukar hasil CT scan pasien Jang Mi-son atas perintah ketua Kim. 바꾸라고 시켰잖아. 그래서 장미순 씨가 죽은 거잖아. Jinwoo murka dan spontan memukul bingkai foto bergambar ketua Kim hingga membuat telapak tangannya berdarah. Jinwoo pun memohon kepada Gejol untuk bersaksi agar ketua Kim mendapat hukuman, dan ia juga ingin tahu alasan sebenarnya ketua Kim melakukan semua itu. Akan tetapi Gejol tak cukup memiliki keberanian dalam bersaksi. Ia merenungi perkataan Jinwoo di atap gedung rumah sakit. Saking putus asa, Jinwoo terpaksa berbohong dengan mengaku bahwa cincin yang disimpan Gejol selama ini adalah miliknya. Hal ini dilakukannya agar Gejol mau bersaksi. Namun pada akhirnya Jinwoo berkata jujur bahwa cincin tersebut bukan miliknya dan dia bukan penyelamat Gejol. Gejol meskipun tahu bahwa Jinwoo bukan penyelamatnya, ia akan menganggap Jinwoo sebagai penyelamat hidupnya. Akhirnya mereka sepakat akan membicarakan tentang cincin tersebut setelah Gejol bersaksi. 이 반지 얘긴 모든 일이 정리되면 그때 하죠. 그때까진 제가 맡아두겠습니다. Sementara itu, ketua Kim mengetahui sebuah fakta bahwa Jang Mi-son adalah ibu kandung Jinwoo. 장미순이 도준이 친모다. 네. Ia pun bersama bawahannya merencanakan sesuatu yang jahat. Keesokan paginya, Gejol dan Jinwoo berjanji akan bertemu di gedung pengadilan untuk melaporkan ketua Kim. Gejol mengirim pesan pada Jinwoo tapi tidak ada balasan. Ia juga berusaha menelpon Jinwoo namun ponselnya tidak bisa dihubungi. Ia pun pergi ke apartemen Jinwoo dan disitulah suatu peristiwa tak terduga terjadi. Cuaca yang awalnya panas dan cerah berubah bersalju. Tiba-tiba Jinwoo jatuh di atas sebuah mobil. Tubuhnya berlumuran darah. Gejol amat terkejut dan berteriak ketakutan.
Jinwoo pun meninggal di tempat. Sambil menangis, ia terus memberikan pertolongan pertama dan berteriak, "Jangan mati di depanku." Kemudian Jinwoo terbangun dengan mata yang berbeda. Cuaca pun berubah panas dan cerah. 내 앞에서 죽지 마! Jinwoo telah meninggal dan Kokdu kini telah merasuki tubuh Jinwoo. 죽여버린다고 했을 텐데! 왜 이러세요? Oksin dan Kaksin telah menunggu kedatangan Kokdu di dunia. Mereka diberi tugas untuk melayani Kokdu ketika dia berada di dunia selama 99 hari. Oksin sendiri adalah dewa keserakahan dan Kaksin adalah dewa gosip. Selepas kepergian Jinwoo, Gejol kebingungan dan khawatir karena Jinwoo pergi dalam keadaan berdarah. Ia pun mencari keberadaan Jinwoo di setiap rumah sakit, namun Jinwoo belum juga ditemukan.